sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Tadi ada soal teknis ya. Mudah-mudahan suaranya jelas. Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap, Sobat RH sekalian ya. Soal Abu Janda. Jadi yaitu Abu Janda mengaku dibayar ya. Jokowi di Pilpres, Roy Suryo pakai uang rakyat. Wah, ini penting ini ya. Ini ngeri-ngeri sedap nih beritanya ya. Karena ini ada aspek governance juga ya. Aspek tata kelola pemerintahan yang baik ya. Aspek abuse of power dan lain sebagainya. Tapi coba kita baca dan kita ulas. Suarariau.id ya. Suarariau.id, Permadi Arya atau Abu Janda akhir-akhir ini menjadi sorotan sejumlah kalangan. Aksi figur pegiat media sosial Abu Janda ini pun ditanggapi KRMT Roy Suryo. Roy Suryo mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ya, zaman era SBY atau era SBY. Pakar telematika dan informatika itu menyimpulkan bahwa kelakuan Abu Janda yang kerap menuai polemik dibayar pakai duit rakyat. Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu beredar luas sebuah video di media sosial yang secara terang-terangan Abu Janda mengatakan bahwa dia direkrut oleh Jokowi untuk menjadi tim pemenang kampanye Jokowi Ma'ruf tahun 2018 silam. Dalam kesempatan itu dia juga menuturkan bahwa upah alias gaji yang diberikan cukup besar. Roy Suryo pun menyimpulkan setidaknya ada dua fakta yang bisa dipetik. Pertama, kata Roy Suryo, jabatan komisaris BUMN itu adalah ajang untuk membagikan jabatan kepada para tim kampanye nasional TKN Jokowi Ma'ruf. Kemudian yang kedua, ternyata influencer seperti Abu Janda dan Denny Siregar dibayar pakai duit rakyat. Kadang-kadang disebut buzzer juga ya. Menurutnya, transaksi semacam ini sangat mengecewakan banyak pihak lantaran kelakuan influencer bayaran itu saja ugal-ugalan dan berpotensi memecah belah masyarakat. Dari pengakuan si Abu Janda, Permadi aktivis 1, ini setidaknya ada dua fakta. Pertama, komisaris-komisaris BUMN adalah bagi-bagi jabatan untuk yang berjuang di TKN. Kedua, influencer peliharaan seperti dia, Abu Janda dan Densi dibayar pakai uang rakyat. Luar biasa, parah ugal-ugalan ini kelakuannya, makin ambiar, kata Roy Suryo di Twitter pribadinya dikutip dari Hops ID jaringansuara.com Rabu 3 Februari 2021. Sebelumnya Permadi Arya alias Abu Janda dikenal sebagai sosok yang acap membela Presiden Jokowi habis-habisan. Bahkan dia tak segan menyerang balik pihak-pihak yang mencibir kepala negara tersebut. Meskipun begitu, Abu Janda menolak disebut buzzer Jokowi meski ia bergabung di tim pemenangan Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2 tahun lalu. Ia mengaku kala itu posisinya sebagai influencer atau orang yang memberikan pengaruh kepada masyarakat. Disitat ya, dari video berjudul Abu Janda soal rasis dan Islam arogan di program Blak-Blakan, Abu Janda mengungkapkan sebelum aktif bermedia sosial dan masuk tim kampanye Jokowi, dia merupakan karyawan perusahaan Jepang. Kalau orang bisnis itu istilahnya jebol itu ya pas direkrut sama Pak Jokowi tahun 2018. Kita direkrut setahun sebelum Pilpres, jadi aku lumayan lah. Alhamdulillah dapatnya gaji lumayan. Itu jackpot lah, sebelumnya bisa makan aja udah syukur, ujarnya dikutip Selasa 2 Februari 2021. Plus gara-gara jadi tim ses Jokowi, aku ada peluang untuk itu pergi ke luar negeri untuk menjadi pembicara. Alhamdulillah rezekinya lumayan, sambungnya. Pada kesempatan itu Abu Janda juga bicara mengenai peluangnya menduduki kursi komisaris BUMN. Sebab banyak pendukung Jokowi yang belakangan ramai mengisi jabatan tersebut. Pegiat media sosial itu mengatakan tak pernah ditawari kursi komisaris lantaran dia sudah dibayar sebagai influencer. Dibayar besar ya. Kenapa ada yang dapat jabatan komisaris dan enggak? Karena orang-orang yang dapat jabatan komisaris itu adalah orang-orang yang memang berjuang di TKN waktu itu. Kalau aku dan Denny Siregar adalah influencer yang dibayar, urainya. Bukan hanya itu, Abu Janda juga memastikan bayaran yang dia terima selama menjalani tugas tersebut tidak sedikit alias sangat besar. Menarik ya, sobat-sobat sekalian. Ini coba kita bacakan, ada beberapa komen ya.
Tapi ada 214 komen atas tulisan ini, tapi coba kita bacakan 1-2 komen saja dulu. Apalagi tim ses, yang bukan tim ses aja harus pakai uang. Mana aja di negeri ini yang nggak pakai uang. Roy Suryo juga pasti pakai uang untuk kampanye. Hehehe. Bagian dari demokrasi kah? Tanda tanya. Nggak apa-apa, bebas-bebas aja selama ocehannya masih ada di medsosnya. Ketika dia meninggal juga akan menjadi dosa jariah karena kerjaannya gibah dan mengadu domba. Begitu pula yang membayarnya. Seharusnya sebagai umat muslim mereka harusnya mendamaikan orang-orang yang berseteru, saling mengingatkan dalam kebaikan, ya. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, ya. Ikhsas, ya, itu 3 saja, ya. Kadang-kadang kalau kita bacakan tanggapan netizen makin lama makin keras, ya, kadang-kadang uncontrollable. Jadi itu sobat RH sekalian, ya, bahwa Abu Janda mengatakan kalau dia dibayar, ya. Luar biasa berarti, ya. Apa masalahnya dengan dibayar itu, sobat RH sekalian? Apa masalahnya? Gini masalahnya, ya. Ini gini, sobat RH sekalian, ada 2 soal, ya. Pertama, sumber uang untuk membayar itu dari mana? This is the question. Apakah uang pribadi ataukah uang kampanye ataukah uang negara? Itu penting. Dan ini ya tentu yang membayar saja yang tahu, ya. Bahkan si ini pun tidak tahu persis juga Roy Suryo tentunya. Ini jadi menarik. Kenapa? Begini sobat daerah sekalian, ya. Kalau itu menggunakan uang negara, maka jelas itu abuse of power. Bahkan kalau dalam perspektif pemilu sudah jelas itu merupakan pelanggaran pemilu, pilpres, ya. Tapi gradasinya saya tidak mau sebutkan, tapi yang jelas karena bagian dari menggunakan uang negara, keuangan negara dalam pemilu. Karena dia mengaku menjadi influencer dalam prosesi berpilpres. Itu kalau uang negara. Jadi kalau kita misalnya pakai standar tinggi, high standard gitu, ya, terhadap penyalahgunaan keuangan negara, maka kasus ini harusnya kasus yang menghebohkan. Kasus yang bisa diinvestigasi oleh DPR. Ya, bikin pansus misalnya. Ya, tapi terserah DPR, karena DPR kan sekarang ini lebih banyak yang pro pada penguasa. Dan kebetulan penguasa yang kemarin yang dikampanyekan Abu Janda yang berkuasa hari ini. Tapi by law dari sisi perspektif hukum tata negara, kalau kita menggunakan standar tinggi harusnya diinvestigasi. Harusnya ada pansus untuk mengungkap ini. Jadi penyalahgunaan keuangan negara kalau dibayar dengan uang negara. Jadi harus jelas, harus clear. Tapi kalau dibayar dengan uang kampanye TKN, tim kampanye nasional, maka ya bisa dikategorikan sebagai tindakan money politics. Mengapa? Karena Abu Janda itu bukan tim kampanye, anggota tim kampanye yang resmi. Itu sependek pengetahuan saya, karena yang namanya anggota tim kampanye, ya, ketua dan anggota tim kampanye itu, di mana diketuai oleh Erick Thohir, TKN, itu kan harus terdaftar di Komisi Pemilihan Umum, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, sependek pengetahuan saya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Kalau keliru saya mohon maaf. Bahwa Abu Janda tidak masuk sebagai anggota tim kampanye. Makanya orang kadang-kadang mengatakan tim sukses dan lain sebagainya. Jadi tim sukses itu bukan istilah dalam pemilu. Istilah dalam pemilu adalah tim kampanye. Jadi orang yang memang terdaftar sebagai anggota tim kampanye, itu namanya tim kampanye. Permadi Arya tidak demikian. Jadi Permadi Arya bukan anggota tim kampanye dan bukan juga anggota partai politik yang punya hak untuk mengkampanyekan calonnya.
Jadi dia bukan anggota tim kampanye dan bukan juga anggota partai politik. Artinya kampanye yang dia lakukan adalah kampanye yang ilegal. Karena dia mengatakan dia ikut dalam influencer untuk mempengaruhi pemilih tentunya. Dan kalau kita misalnya kaitkan dengan bayaran itu, ya bayaran itu bisa kita katakan sebagai tindakan money politics. Karena membayar orang yang bukan tim kampanye untuk berkampanye, untuk mengajak orang untuk memilih tentunya, ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, ini sebenarnya perkara serius, sobat era sekalian, kalau kita ingin menegakkan governance, menegakkan good governance dan kebijakan anti korupsi. Jadi harusnya DPR peka dengan ini, menginisiasi untuk pembentukan panitia khusus. Paling tidak menggunakan hak bertanyanya. Panggil Abu Janda, Anda dibayar oleh siapa, lalu siapa yang membayarnya, pakai uang mana, buktinya seperti apa, dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya ini disangkal semua, ya berarti Abu Janda menyampaikan keterangan atau informasi yang tidak benar, ya, melakukan pembohongan publik. Jadi itu sobat era sekalian yang harus kita lihat perspektifnya. Sama seperti kematian 6 laskar FPI. Sangat aneh ketika DPR tidak tergerak untuk membentuk pansus dan menanyakan ini kepada pihak-pihak yang terlibat atau terkait. Padahal mereka memiliki hak angket misalnya. Karena hak angket itu ketika ditujukan kepada kasus laskar FPI, kepada aparat keamanan, wah sangat benar, tidak perlu lagi diperdebatkan. Justru ketika ditujukan kepada State Auxiliary Agency atau State Independent Body seperti KPK itu dipermasalahkan, walaupun MK mengatakan akhirnya boleh, ya, tapi dengan catatan, ya, sering sekali putusan-putusan majelis konstitusi, hakim konstitusi juga berbau politik tingkat tinggi, ya. Seperti juga terkait dengan isu presidensial threshold, ya, diakui atau tidak diakui, karena kadang-kadang sering ada simbiose mutualisme. Jadi sobat era sekalian, saya tidak tahu apakah bola ini akan menggelinding terus sebagai atau seperti salju, karena sekarang di masyarakat ada 3 isu yang sangat penting. Pertama adalah soal pengakuan Abu Janda ini, ya, yang harusnya dalam perspektif governance itu luar biasa, harus diverifikasi, harus diinvestigasi. Ada kasus yang terkait dengan Partai Demokrat, nah kalau itu urusan swasta. Tapi jangan lupa, tergantung juga apakah misalnya kepala KSP Pak Muldoko menyalahgunakan kekuasaan atau tidak. Perlu juga harusnya kalau DPR-nya mau menegakkan good governance, ya, tata kelola pemerintahan yang baik, good governance dan clean government. Dan terakhir, the last but not least adalah tetap tentang 6 laskar FPI. Hal-hal itu yang sesungguhnya yang harusnya menjadi concern atau keprihatinan DPR selain masalah pandemi dan ekonomi yang memang so long time sudah mendera kita. Jadi sobat era sekalian, yang seperti ini ya memang sangat tergantung konstelasi politik, ya. Selama politik dikuasai oleh pemerintah, ya mungkin mereka-mereka yang terlibat seperti ini akan aman-aman saja. Tapi kapan lagi kita mau menegakkan good governance dan clean government kalau kita membiarkan hal-hal penting, ya, berlalu begitu saja tanpa kita punya keinginan untuk menggalinya. Padahal ini soal yang sangat penting. Karena penggunaan keuangan negara misalnya untuk pemenangan dalam proses berpemilu itu tidak saja dianggap sebagai tindak pidana pemilu, tapi bisa juga yaitu melanggar etika. Dan kalau kita kaitkan dengan perspektif konstitusinya, kalau ini misalnya menyangkut presiden, ya bisa saja menjadi subject to impeachment karena termasuk perbuatan tercela tentunya. Memang konstruksi perbuatan tercela itu memang bisa ditarik seperti karet, ya. Karena dia tidak
measurable, tergantung konteks politiknya. Kalau korupsi, jelas. Tindak pidana berat lainnya jelas. Tapi perbuatan tercela itu memang sangat tergantung konstelasi politik. Tapi tentu saja menjadi tercela kalau misalnya istana atau kekuasaan menggunakan keuangan publik untuk membayar influencer semacam Permadi Arya dan Denny Siregar dalam rangka pemenangan atau menjadi tim sukses pasangan Jokowi Ma'ruf di 2019. Soal-soal ini adalah soal penting bernegara dalam rangka menegakkan good governance. Walaupun saya tahu 1000 alasan bisa disampaikan, tapi ya itulah perspektif saya ya. Coba kita bacakan beberapa komentar ya. Ayo tegakkan good and clean government. Pintunya sudah dibuka berdasarkan pengakuan si Abu Rondo. Rondo itu bahasa Jawa, artinya janda ya. Memalukan demi suksesnya kekuasaan. Ada juga ya. Wakil rakyat tapi kok sikapnya nggak mencerminkan keinginan apalagi pembelaan penderitaan rakyat. Malang Kota hadir Prof. RH ya. Kemudian presidensial threshold itu bagai jalur sutra bagi para tikus-tikus berdasi. Gitu. Kemudian apalagi ya? Sebentar lagi Abu Janda dan Denny Siregar diangkat jadi menteri. Ya, kita tidak perlulah ya, tapi intinya pantesan Abu Janda begitu berani memecah belah bangsa dan agama, ternyata punya backing kuat dan dibayar buat bikin kegaduhan. Ya tentunya tidak ya. Tapi intinya adalah memang kita harus belajar bersistem. Sama seperti ini misalnya, apa tadi ya, percaya atau tidak misalnya, apakah Bung RH masih percaya dengan DPR atau tidak? Pertanyaannya bukan soal percaya atau tidak. Kita bicara tentang sebuah bertata negara yang benar. Karena hanya DPR lah institusi yang bisa mengklarifikasi soal ini sebelum tentunya dibawa ke ranah hukum. Kalau ranah pemilu kan sudah selesai, tidak mungkin lagi akan ada klarifikasi dari Bawaslu misalnya. Tapi ranah hukum bisa saja ya, ke penegak hukum, entah itu kepolisian, kejaksaan atau KPK. Kalau misalnya diendus ini ada penggunaan fasilitas atau keuangan negara yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Bukan soal besarnya berapa, tapi soal misuse the power-nya. Ya, misuse the power. Nah, tapi sebelum melangkah kepada urusan hukum, ada urusan politik yang bisa diselesaikan DPR, yaitu penggunaan hak, entah itu hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, sampai kemudian proses impeachment. Karena saya mengatakan, wah kalau betul-betul menggunakan keuangan negara ya ini perbuatan tercela. Tapi ya untuk itu semua ya memang sangat tergantung konstelasi politik. Jadi sobat daerah sekalian, yang namanya kalau kita bicara tentang impeachment itu ya itu perpaduan antara konteks hukum dan konteks politik. Kalau hukumnya masuk akal, kena, politiknya juga bisa jadi. Tapi kalau dua-duanya atau salah satunya tidak terpenuhi, ya tidak mungkin kita ke arah sana. Tapi pertanyaan saya adalah, adakah wakil-wakil rakyat kita mau dan tertarik untuk menyelesaikan atau menginvestigasi soal ini? Tentu bukan perorangan anggota DPR, tapi melalui institusi DPR. Nah, menarik ya, karena menurut saya ini jauh lebih penting daripada angket-angket yang selama ini digelar, yang justru lebih banyak kepentingan, bukan kepentingan rakyatnya, tapi lebih banyak pada kepentingan elit-elitnya. Ya seperti dulu ada penggunaan hak angket Pelindo yang sampai sekarang nggak jelas. Setelah selesai masa jabatan presiden pertama, masa jabatan Jokowi pertama, tidak jelas ujung dari angket itu. Dulu sebelumnya zaman SBY ya ada juga yang namanya angket
hak pilih juga jelas juga ujungnya. Angket KPK nggak jelas juga, kecuali bahwa angket-angket itu memang membuat 1-2 tokoh naik daun, kira-kira begitu ya. Lalu juga ada kesempatan lah untuk marah-marahin KPK, untuk marah-marahin beberapa pihak. Tapi soal jelas dan tidak jelas ini, kalau yang ini menurut saya jauh bisa lebih diklarifikasi, bisa clarified. Karena ini kasusnya justru sangat-sangat spesifik. Kalau KPK kemarin, angket seperti angkot, pokoknya tidak jelas konstruksi angketnya apa, pokoknya kami mau melakukan angket terhadap KPK. Kalau ini kan jelas, ini angket dugaan, ya kan, penerimaan uang oleh Permadi Arya alias Abu Janda, pemberian uang oleh katakanlah negara. Ya nanti dilihat apakah benar apa enggak hal yang harus dibuktikan. Itulah namanya pertanyaan hukumnya begitu. Apakah itu merupakan sebuah pelanggaran hukum? Jadi faktanya iya atau tidak. Kedua, uangnya dari mana dan apakah tafsir hukumnya. Jadi sobat era sekalian, saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan ada anggota DPR yang tertarik. Kalau tidak ya sekedar menjadi ya omongan publik saja, omongan warung kopi, omongan para YouTuber seperti saya ya. Karena rupanya institusi-institusi resmi tidak mau menindaklanjutinya. Bung RI1, konstelasi politik di DPR 80% kan ikut penguasa. Mereka pasti bungkam atau paling tidak menutupi. Ya, itu kan kita bicara tentang kalkulasi politiknya. Tapi kewajiban saya adalah menyampaikan. Bung Refli, ini mah kayaknya pengalihan untuk kasus Madam Bansos deh. Itu juga saya tidak melihat dari sisi itu, karena yang ingin saya katakan adalah ini ada kasus ya. Jadi ada kasus yang berkembang. Tapi jangan lupa juga bahwa Bansos, kelautan perikanan itu tetap harus disidik oleh KPK dengan sesungguh-sesungguhnya, yang terlibat harus diproses. Itu saja sobat era sekalian ya, banyak yang bergabung tapi saya tidak bisa membacakan satu demi satu. Tapi yang jelas mudah-mudahan tidak sekedar omongan Permadi Arya saja yang memang jelas dan sangat gamblang mengakui kalau dia dibayar. Mudah-mudahan ada tindak lanjut paling tidak dalam proses politik. Itu saja, mudah-mudahan semuanya jadi terang dan baik. Baik bagi kita semua, baik bagi negeri ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.